ketiga, dua orang tamu. Pagi-pagi sekali Kirani sudah membuat keheranan ibunya karena persiapan yang dilakukannya untuk berlari pagi. Hilalia tahu benar Kirani tak tertidur semalaman, gelisah saja bawaannya. Mata yang memerah dan sayu benarlah menandakan itu. Pembawaan langkah Kirani pun tertampak tak tegap, sangatlah mengkhawatiri Hilalia. "Hendak kemana engkau pagi-pagi begini?" tegur Hilalia dalam Melayu yang sangat baik. Kirani menolehi ibunya sebentar saja, karena kemudian pandangnya cepat dikembalikan lagi ke bawah kaki sambil kembali ia bersibuk mengikat sepatu spotnya. "Duh mamiku tersayang, sudah gaharu cendana pula. Kan biasa pula Kirani berolah tubuh di setiap minggu. Sudah sebulanan ini itu tak menjadi kebiasaanmu lagi. Ayolah, mami tahu engkau memendam persoalan. Mami tak akan tanya persoalan apa itu. Sebabnya engkau pasti tak mau menceritainya. Mami cuma minta jangan pula engkau tak memerhatikan kesehatan. Semalaman mami tahu engkau tak tertidur. Apatah tak tambah rembuk badanmu jika dipaksakan berlari berolah tubuh sekarang." Mami pun paham pula padaku, tak biasanya anak mami ini memendam persoalan berlama-lama. Haruslah cepat dibereskan. Bila tertahan, bertambah tak nyenyak tidurku. "Berartinya engkau bukan hendak membuang persoalan dengan berlari pagi." Kirani hendak menemui seseorang teman. Rumahnya beberapa blok saja dari sini. "Kalau begitu, bawa Supri. Jangan engkau berjalan kaki. Mami lihat jalanmu pun oleng. Takutnya mami engkau jatuh di jalanan. Tapi sebelum pergi, sarapanlah dulu. Mami sudah sediakan makanan dan susu." Kirani tak mampu menolak jikalau ibunya sudah berkehendak sedemikian itu. Diturutinya saja apa maunya. Membuang waktu untuk sarapan lebih baik daripada mendebat lagi petuah ibunya, karena pasti membutuhkan waktu panjang untuk mendengarkannya. Maka bersegeralah Kirani menyantap makanan yang terhidang di atas meja. Ibunya pun turut bersamanya, mengawasi dan bersibuk menyodorkan ini itu sambil tak henti berkata, menyebut nama-nama masakan yang terhidang di atas meja itu. Seperti biasanya, Kirani melahap apa saja yang dihidang ibunya. Tak ia hiraukan penjelasan panjang yang terkeluar dari mulut ibunya. Bagi Kirani, apapun rupa dan bentuknya, asalkan ibunya yang memasak, pasti sukalah ia, membikin senang hati ibunya. Kirani berpendapat tak ada orang yang dapat disebandingkan dengan ibunya dalam hal masak-memasak. Hal itu pula lah yang membuat bangga hati Hilalia. Sehingga selalu saja ia sempati menunggu Kirani melahap masakan yang telah dibuatnya, menanti saat Kirani memuji dirinya. Setelah melewati prosesi sarapan pagi dan tak lupa pula mengumbar segala pujian guna menyenangkan hati ibu tercintanya, Kirani pun bergegas dengan urusan yang sedari tadi hendak dilakukan, namun tertunda dengan urusan perut yang wajib diisi terlebih dahulu. Kirani menuruti saran untuk tidak berjalan kaki, namun menumpang bendi yang telah bersiaga di muka rumah. Dengan sigap ia melompat dan menggesa Pak Supri untuk melecut kuda dengan keras agar lekas sampai ke tujuan. Di atas bendi, di sepanjang jalan, Kirani tertampak aneh. Mulutnya berkamit-kamit, pandangnya pun mengawang, mengupaya merangkai kata untuk diucap sebagai alasan menyambang teman sepagi ini dan secara tiba-tiba. Apatah pula yang hendak ia perkatakan untuk mengorek keterangan yang dibutuhkan memenuhi juga pikirannya. 1000 pikiran dan alasan melintas, namun tak jua ada yang dirasanya pas, padahal jarak pun mulai mendekat.
Selintas lagi Bendi akan tiba di muka rumah yang hendak dituju. Rumahnya pun sudah menampak. Dan Kirani hanya mampu menghela napas panjang. Belum juga ia ketemu kata-kata yang pas. Namun mengurungkan niat tak pernahlah terlintas. Bendi mulai menggeratak di depan pagar kawat bersilang jarang yang mengandang rumah dituju. Kirani meminta Supri memelankan laju Bendi sembari ia melongokan pandang ke dalam perkarangan rumah. Sedikit lagi Bendi akan tiba di muka gerbang pagar. Namun tak ada tanda-tanda perintah bagi Supri untuk mengarahkan kuda berjalan ke dalam perkarangan. Gerbang pagar kini terlewati sudah, namun Kirani tak jua memberi perintah. Tetap saja ia hanya melongokkan kepala seperti disengaja agar terlihatlah akan dirinya. Taktik ini berlaku begitu saja, tidak dilatari adanya hasil yang dirasakan akan didapat. Tapi rupanya taktik itu ada pula hasilnya. Seorang wanita paruh baya yang sedang berasik dengan bunga warna-warninya mendengar geratak roda Bendi yang membikinnya tak sengaja melirik ke arah Bendi yang berjalan di muka rumahnya itu. Tertampaklah olehnya muka seseorang yang begitu ingin ia ketemui. Ialah Kirani adanya. Bersegera ia berjalan ke muka pagar sambil dipanggilnya gadis cantik yang berada di atas Bendi. "Nona Kirani, mampirlah kemari." Panggilan dalam Belanda itu lantang sekali terdengarnya. Sungguh terkaget Kirani dibuatnya. Bercepat Kirani memerintah Supri menghentikan laju Bendi. "Dah Tante Joyce, apa kabar?" Dari atas Bendi Kirani balik menyapa dan berkata dalam Belanda pula. Sesampai di muka pagar, si empunya rumah berdiri, meminta kembali Kirani menyambangnya. "Masuklah sebentar, banyak yang ingin Tante ceritai kepada Nona. Tidakkah Tante akan ke gereja pagi-pagi ini? Baru jam 9 nanti, ini baru pukul 6.30, masih lama waktunya. Ayolah masuk dulu, kita minum-minum teh sambil bicara-bicara di sini. Asalkan Tante tak merasa terganggu, senang hati saya bisa bermain dan bercakap-cakap lagi dengan Tante. Tidak ada keberatan saya menerima Nona Kirani di sini." Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Tak membuang waktu, Kirani bergegas turun dari atas Bendi, berjalan membalik arah ke pintu pagar. Diperintahnya Supri untuk juga berbalik arah, memarkir Bendi di dalam perkarangan rumah. Tante Joyce pun berjalan gesam menghampiri Kirani. Di muka pintu pagar, berdua mereka berpeluk sambil melepas rindu. Tante Joyce menggandeng Kirani masuk ke dalam perkarangan rumahnya yang sejuk dan asri. Di tangannya masih tergenggam rangkaian mawar berwarna-warni. Mawar-mawar itu baru saja dipetiknya. "Mawar yang indah," ujar Kirani dalam Belanda berbahasa basi. Sejak kapan pula Nona Kirani suka dengan bunga? "Ayo kita duduk di sana." Berdua mereka berjalan menuju teras depan rumah yang disangga 4 pilar besar nan kokoh. 2 pilar berada di muka dan 2 pilar lagi menempel di dinding rumah. 4 pilar itu menginduki pilar-pilar kecil setinggi pinggang yang disatukan oleh batangan beton di atasnya yang berguna mengandang kiri kanan teras. Ruang peranginan itu berada sedikit lebih tinggi dari permukaan perkarangan. 4 anak tangga yang memanjang di muka teras tersedia agar memudahkan semua orang meningkatinya. Di dalamnya terdapat si jati yang tertata persis di tengah ruangan. Di pojok kiri kanan samping pintu dalam terdapat kenap berhias jambang bunga di atasnya. Di dalam jambang itu, Tante Joyce menaruh rangkaian bunga mawar yang sedari tadi dipegangnya. Dimintanya terlebih dahulu Kirani duduk bersantai. Sudah lama sekali rasanya kita tak bertemu.
semenjak pernikahan dulu itu, ujar Tante Joyce sambil mengarah ke sisi jati mengambil tempat duduk di muka Kirani. Tak beranilah saya mengganggu bulan madunya Tante. Lagi pula, Tante semenjak menikah tak pernah saya lihat berlari-lari pagi lagi. Jadi semakin jauhlah kesempatan saya bersenda-senda dengan Tante. Ah, pintarnya Nona Kirani membuat alasan. Tunggulah sebentar, biar saya ambilkan teh hangat terlebih dahulu. Tanpa menunggu jawaban, Tante Joyce sudah beranjak masuk ke dalam rumah. Kirani pun tak berupaya mencegah. Baginya, ini kesempatan untuk ia kembali memikirkan perkataan apa yang pas untuk bisa mengorek keterangan dari suami Tante Joyce. Ia merasa beruntung dapat berkawan dengan Tante Joyce yang baik hati, dan ia pun menjadi teringat awal mula ia mengakrab dengan Tante Joyce. Saat itu, selepas berlari-lari mengitar benteng, Kirani berleha-leha di Burgemeester Bisschoplein. Di sampingnya, duduk pula bersantai seorang wanita Belanda. Lebih tua sedikit dari ibunya, ialah Tante Joyce. Terjadi percakapan di antara mereka berdua. Dari percakapan itu, Kirani mengetahui bahwasanya Tante Joyce baru ditinggal mati suaminya sebulan yang lalu. Hidup Tante Joyce sebatang kara semenjak ditinggal suaminya, sebab ia tak memiliki seorang anak pun dari perkawinannya. Senangnya ia berjumpa dengan Kirani yang menganggap dirinya sebagai ibunya saja. 3 bulan yang lalu, Tante Joyce menikah kembali dengan seorang duda yang punya pangkat tinggi di kepolisian Hindia. Melalui suami Tante Joyce inilah, Kirani akan mencoba mencari keterangan tentang adanya Sam. Sejurus kemudian seorang perempuan pribumi muncul membawa baki yang terdapat seperangkat tipot di atasnya. Sambil tertunduk sopan, ia menaruhkan satu persatu cangkir sekalian poci di atas meja di hadapan Kirani. Maaf Non, Nyonya tadi berpesan agar hamba mempersilahkan Nona menyeduh teh duluan. Katanya nanti Nyonya akan menyusul. Sopan pula perempuan itu berkata-kata. Mukanya tertunduk sedang badannya terus saja membungkuk. Terima kasih. Apa ada yang bisa hamba bantu lagi? Lagi si perempuan berkata dengan sopan, membikin Kirani menjadi tak enak hatinya. Cukup, saya bisa lakukan sendiri. Meskipun Kirani sudah menjawab seperti itu, tetap saja si perempuan tak beranjak. Posisinya berdiri tetaplah sama, menunduk dan terbungkuk. Setiap sekali ia menjalani perintah puannya, tak tega pula Kirani dibuatnya. Untunglah Tante Joyce tak lama muncul dan memerintah si bedinda kembali. Kemunculan Tante Joyce membuat Kirani menolehinya tanpa berkedip. Tante Joyce telah berganti pakaian dengan rapi dan dengan dandanan yang segar dipandang. Tante telah bersiap ke gereja. Oh belum, masih lama. Saya malah menunggu seseorang yang sudah berjanji hendak berkunjung. Kalau begitu, saya pulang sajalah, takut mengganggu nantinya. Tentulah tidak, saya malah butuh Nona Kirani menemui tamu itu nanti. Siapa orang yang hendak ditemui itu, Tante? Saya belum bertemu orangnya, baru suami Tante saja yang bertemu dia. Katanya, dia teman anak tiri Tante yang lagi bersekolah di Nederland. Namanya Hans, Dr. Hans van Deventer. Dia baru datang dari Nederland 1 minggu yang lalu. Umurnya masih muda, 25 atau 26 saja. Gerangan apa yang membuatnya hendak berkunjung kemari? Tanya Kirani kemudian. Lupa ia akan tujuannya semula, ataukah memang sengaja, sebabnya belum juga terpikir kata yang pas itu. Tak ada pasal, hanya bertandang saja. Suami Tante yang menyuruhnya bermain ke sini agar berkenalan dengan Tante. Kebetulan pula ia menerima undangan pesta dari Anastasia. Oh ya, saya kira Nona Kirani pun dapat undangan itu. Betulkah? Kirani tak menjawab, hanya mengangguk saja. Paslah jika saya perkenalkan dia pada Nona Kirani. Kiranya
kalian berdua bisa pergi ke pesta bersama-sama. Ataukah Nona Kirani sudah memiliki teman untuk ke pesta nanti malam? Saya pergi bersama saudara perempuan saya. Bisakah Tante tawarkan pada tamu Tante itu agar pergi ke pesta bersama Nona? Itulah rupanya dia datang. Kirani kemudian mengarahkan pandang yang sama ke arah pandang Tante Joyce. Pandang yang tertuju pada mobil yang sedang berjalan pelan memasuki perkarangan rumah. Melihat rupa oto sedan berwarna hijau pupus bermerek Studebaker yang baru masuk dalam perkarangan itu, membuat Kirani menjadi sangat terkesiap. Mobil itu mobil yang sama kemarin. Membatin Kirani di dalam hati. Sungguh tak dapat dilupakannya rupa mobil yang ada di depan pandangnya sekarang, hingga penasaran ia ingin bersegera melihat orang yang berada di dalam mobil itu. Dan turunlah Hans, pemuda Indo yang sangat dihafal betul mukanya oleh Kirani. Tepat pendugaan Kirani saat melihat mobil itu, bahwasanya pemilik mobil itu ialah lelaki bermuka Indo yang menangkap Syam kemarin. Kirani menghela napas dalam dengan muka yang tertampak menahan kegeraman. Inginnya ia menyambut lelaki bernama Dr. Hans itu dan mencecarinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang terpendam semalaman. Atau akan ia pukul tengkuknya saja, sebagaimana pemuda itu memukul Syam kemarin. Sejengkal lagi Hans bersama Tante Joyce yang tadi menyambutnya di muka teras mendekat ke Kirani. Langkah pemuda itu tegak menunjukkan bidang dadanya yang rata, lagi tegap dengan bibir yang selalu melempar senyum manis yang menyembul di antara deretan kumis tipis. Rahang dan dagunya tertampak biru, bekas jambang bauk yang baru saja dicukur rapi. Matanya biru meneduh dengan sorotan pandang yang sendu. Sungguh, Hans sangat menarik, tapi ia musuh. Desis Kirani menghalau perasaannya. Tak berapa lama kemudian, Hans dan Tante Joyce telah berdiri berhadap-hadapan muka dengan Kirani. Namun tak sempat pula Tante Joyce berkata-kata, Kirani telah mendahuluinya. Maaf Tante, saya terburu harus pulang. Mami hendak menggunakan Supri guna mengantarnya ke pasar, ujar Kirani beralasan. Kenapa mendadak? Tak bisakah Nona menunggu sebentar saja? Maaf, tak bisa Tante. Saya sudah berjanji pada Mami untuk bersegera pulang. Belum pula Nona berkenalan dengan Tuan Deventer. Aduh, maaf sekali Tante. Saya sangat tergesa. Perkara dengan tamu Tante ini, anggap saja saya tak pernah melihat adanya dia. Seusai mengucap alasan demikian, Gopo Kirani menyalami sambil pula tergesa mencium pipi kiri dan kanan Tante Joyce. Sama sekali tak ia pandang adanya Hans di sana. Dan dengan tatapan mata sinis, Kirani berjalan melewati Hans yang sedang dipenuhi perasaan tak mengerti tentang laku dua orang perempuan yang berada di hadapannya. Dalam ketidakmengertiannya, Hans mengikuti langkah Kirani yang tergopoh menuruni tangga dan berjalan cepat menuju Bendi yang berada di halaman dengan sorotan mata sendunya. Akan halnya Tante Joyce, terbengong saja ia di tempatnya berdiri sekarang, sambil membatin, mengira-ngira sebab Kirani berbuat demikian. Pertama-tama yang terlintas dalam pikiran Tante Joyce adalah Kirani malu berkenalan dengan Hans, sehingga ia mencari alasan untuk bersegera pulang. Belum lagi bulat pemikirannya itu, Tante Joyce malah langsung menampiknya. Tak mungkinlah orang seperti Kirani malu untuk berkenalan dengan seorang pemuda. Jelas itu bukan ciri Kirani, wanita periang lagi mandiri. Akhirnya pemikiran Tante Joyce sampai pada kesimpulan yang terakhir. Dalam pemikirannya sekarang ini, Tante Joyce berkeyakinan pastilah Kirani punya persoalan dengan pemuda tamunya itu. Apalagi itu sangat tertampak dari pandangan sinis Kirani yang menghujami Hans sedari pemuda itu turun dari mobilnya. Guna meyakinkan hatinya itu, Tante Joyce pun perlu memastikan bahwa Hans dan Kirani
pernah bertemu sebelumnya. Apakah Sinyo pernah bertemu wanita yang bersama tante tadi? Hans berpikir sejenak, mengingat-ingat rupa beberapa wanita yang dijumpai semenjak ia berada di Batavia. Namun tak ada yang sama dengan wanita tadi seingatnya. Yakin dengan ingatannya itu, Hans pun menggelengkan kepala sambil berkata, "Sepertinya belum pernah, Tante. Semenjak saya tiba, baru beberapa saja wanita yang saya jumpai di Batavia ini." Ya, sudahlah, tak perlu dibahas lagi. Di atas bendi dalam perjalanan pulangnya, Kirani mengepal-ngepalkan tinjunya yang dipukul-pukulkan ke dinding bendi tempatnya bersandar. Gaya kelelakiannya muncul saat itu. "Harusnya aku pukul dia," gumamnya kesal. Tapi tampaknya ia berpikir keras dan tiba-tiba Kirani kembali memukulkan tinjunya ke dinding bendi. Tapi kali ini dengan pukulan yang keras dan membuat Supri terlonjak dari tempat duduknya. "Ada apa, Non?" tanya Supri terkaget. "Tak ada apa-apa, Pak. Terus saja berjalan." Rupa-rupanya Kirani telah jatuh pada penyesalan mengapa ia tak dapat menahan emosi saat berhadapan dengan Hans tadi. Semestinya ia tetap berada di rumah Tante Joyce, tak perlu tergesa pulang. Setidaknya sampai ia memperoleh keterangan di mana Syam ditahan, baik dari suami Tante Joyce atau malahan dari Hans sendiri. Banyak cara yang pasti akan didapatkannya demi mengorek keterangan dari kedua orang itu. Yang terpenting, tidak mencurigai saja. "Bodoh!" teriaknya keras.